Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang biasanya disingkat SKI. Dan pada pelajaran ini akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin umat Islam. Sedangkan ar-rasyidin artinya orang yang arif bijaksana. Sedangkan arti dari Khulafaur Rasyidin sendiri itu mempunyai dua pengertian, yaitu menurut istilah dan menurut bahasa. Yang menurut istilah yaitu orang yang dipilih sebagai pengganti Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat Islam dan kepala negara untuk menegakkan agama Islam setelah Rasulullah wafat. Itu yang arti menurut istilah. Sedangkan arti menurut bahasa yaitu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin Islam atau orang yang ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam yang arif dan bijaksana dan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu yang menurut bahasa. Jadi yang menurut bahasa adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam yang arif dan bijaksana dan mendapat petunjuk dari Allah. Itu menurut bahasa. Dalam masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah berwasiat siapakah yang akan mengganti beliau nanti. Maka pada saat Rasulullah wafat, umat Islam kebingungan. Akhirnya umat Islam bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah. Akhirnya ditunjuklah seorang sahabat Nabi yaitu bernama Abu Bakar. Dalam pemilihan Abu Bakar ini juga melalui musyawarah. Setelah Rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang bermunculan mengaku sebagai nabi atau disebut dengan nabi palsu. Yaitu diantaranya Musawwamah al-Kadzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, dan yang ketiga yaitu Tulaikha ibnu Khuwailid. Saya ulangi lagi, yang termasuk nabi palsu yaitu Musawwamatul al-Kadzab. Kemudian yang kedua Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang ketiga yaitu Khawlah bin Ibnu Khuwailid. Sebagai seorang khalifah itu mempunyai beberapa tugas. Tugasnya yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah dalam membina umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian memerangi orang-orang yang merongrong atau merusak Islam, seperti orang yang membangkang, orang murtad, orang yang mengaku nabi. Kemudian yang keempat, memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga menyiarkan agama
Islam ke negeri-negeri yang lain. Berat sekali anak-anak ya, sebagai tugas khalifah pada saat itu ya. Siapakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu? Anak-anak tahu? Siapa yang tahu? Iya, bagus. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ada 4. 1 yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah yaitu hanya 2 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Sedangkan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini menjabat sebagai khalifah paling lama yaitu selama 12 tahun. Dan yang keempat adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, beliau ini menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Nah, itulah orang-orang yang terpilih sebagai Khulafaur Rasyidin. Keempat Khulafaur Rasyidin ini juga pemilihannya juga melalui musyawarah. Nah, sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, kamu catat, kamu perhatikan. Nanti kalau kamu belum mengerti, kamu buka lagi videonya Bu As. Kemudian ini saya beri tugas, kamu catat ya anak-anak ya. 1. Apa arti dari Khulafaur Rasyidin menurut bahasa? Yang kedua, siapakah nama-nama nabi palsu? Kemudian yang ketiga, sebutkan 4 yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat adalah siapakah yang menjabat khalifah yang paling lama dan yang paling sedikit. Nah, sudah cukup 4 saja, dicatat ya dan dikerjakan. Nah, selamat belajar dan tetap semangat terus walaupun belajar di rumah. Dan setelah ini anak-anak akan saya beri soal ulangan harian atau penilaian harian melalui online, yaitu tema 1 subtema 1. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.